Aku pernah berpikir bahwa semakin dewasa, aku akan menjadi lebih kuat, lebih tahan banting, lebih kebal terhadap rasa sakit. Tapi ternyata, semakin aku tumbuh, semakin aku sadar bahwa kekuatan itu bukan tentang tidak menangis, justru aku lebih sering menangis, lebih mudah runtuh, lebih jujur pada luka-luka yang selama ini kupendam diam-diam. Dan anehnya, di saat aku berhenti pura-pura kuat, justru disitulah aku menemukan kembali diriku yang paling manusiawi. Karena ternyata keberanian itu juga bisa berwujud dalam bentuk air mata yang jatuh diam-diam, tanpa penonton, tanpa tepuk tangan. Tulisan ini muncul di kepalaku waktu aku duduk di pinggir jendela, melihat hujan yang turun pelan. Aroma tanah basah menyeruak pelan-pelan ke dalam kamar, dan entah kenapa, bau itu mengingatkanku pada masa kecil. Masa ketika sedih hanya soal es krim yang jatuh atau mainan yang rusak. Tapi sekarang, sedih terasa lebih rumit, lebih dalam, lebih sulit didefinisikan. Aku nggak lagi di perjalanan seperti cerita sebelumnya, tapi aku tetap sedang dalam proses pulang. Pulang ke diriku sendiri, pulang ke hati yang sempat tertinggal di tengah-tengah hiruk-pikuk hidup yang terus menuntut banyak hal. Beberapa minggu terakhir terasa berat banget. Ada hari-hari di mana aku hanya bisa berbaring, menatap langit-langit kamar, tanpa tahu harus memulai dari mana. Aku kehilangan arah, kehilangan semangat, bahkan kehilangan keinginan untuk menjelaskan ke siapapun tentang perasaan yang terus berkecamuk di dalam dada. Rasanya seperti punya badai di dalam diri, tapi tidak tahu harus memanggil siapa untuk memayungi. Jadi aku diam, aku membisu, dan membiarkan semuanya lewat seperti hujan di luar jendela. Kalau kamu dengerin ini malam-malam, mungkin kamu juga lagi ngerasain hal yang sama. Ada perasaan sepi yang susah dijelaskan, ada keresahan yang susah dipadamkan, ada kenangan yang enggak mau diajak kompromi. Kadang rasanya seperti duduk di tengah keramaian, tapi hatimu sepi, kosong, kayak ada ruang hampa yang nggak bisa diisi oleh siapapun. Dan di momen-momen kayak gitu, aku ingin kamu tahu bahwa kamu nggak sendiri. Aku tahu bahwa rasanya duduk sendiri di pojokan kamar, berharap ada satu suara yang bilang, "Hei, aku di sini kok, kamu nggak sendirian." Dan semoga malam ini suaraku bisa jadi suara itu untukmu. Aku tahu rasanya jadi manusia yang kelihatannya baik-baik saja di luar, tapi di dalamnya kosong. Yang bisa terus senyum di depan orang banyak, tapi diam-diam menangis di balik pintu yang tertutup rapat. Yang selalu bisa menyenangkan orang lain, tapi pulang-pulang cuma bisa menatap langit-langit kamar sambil nanya, apa yang sebenarnya aku cari? Kenapa aku merasa sepi? Bahkan saat aku dikelilingi orang-orang. Dan mungkin kamu juga lagi di titik itu. Titik di mana kamu mulai mempertanyakan segalanya. Tujuan, mimpi, bahkan dirimu sendiri. Dan itu nggak apa-apa. Kamu manusia. Dan manusia memang sering bingung di tengah perjalanan. Tiap orang punya caranya sendiri buat sembuh. Ada yang pergi ke gunung mencari ketenangan di balik sunyi pepohonan. Ada yang menulis di tengah malam, menuangkan isi hati yang nggak pernah berani diucapkan ke siapapun. Ada yang nangis di kamar mandi sambil ngerasa nggak berguna, berharap air mata itu bisa membawa pergi beban yang mengendap. Ada juga yang memilih bersembunyi di balik tawa, pura-pura bahagia, supaya orang lain nggak merasa terbebani. Dan ada juga yang, kayak aku malam ini, memilih buat duduk, nulis, dan bicara pelan-pelan ke kalian semua yang mungkin butuh teman cerita. Karena aku percaya, kadang yang kita butuhkan bukan solusi, tapi hanya seseorang yang bilang, aku dengerin kamu kok, nggak apa-apa kamu cerita aja. Aku nggak akan bilang semuanya akan baik-baik saja. Karena nyatanya, kadang dunia emang nggak sebaik itu. Ada hari-hari di mana semuanya terasa terlalu berat, terlalu sunyi, terlalu sesak untuk dihadapi sendiri. Ada pagi yang dimulai dengan air mata, dan malam yang diakhiri dengan rasa kehilangan tanpa sebab. Tapi aku akan bilang ini, kamu tetap berharga, bahkan saat kamu merasa tidak punya arti. Bahkan saat kamu merasa gagal, tertinggal, atau tidak berguna, nilai dirimu tidak pernah berkurang. Karena keberadaanmu, perjuanganmu, dan cara kamu bertahan, itu sudah luar biasa. Kamu penting, kamu layak dicintai, dan kamu pantas untuk terus hidup, walau hari ini rasanya belum terlihat cahaya di ujungnya. Beberapa waktu lalu, aku mencoba menjauh dari media sosial.
Bukan karena aku benci dunia luar, tapi karena aku sadar aku butuh ruang. Ruang untuk kembali jadi manusia yang nggak perlu menjawab ekspektasi siapapun, yang nggak perlu terus tampil kuat, padahal hatinya retak. Dan di saat-saat itu, aku menemukan kembali potongan-potongan diriku yang pernah hilang. Aku belajar untuk pelan-pelan memeluk diriku sendiri, untuk bilang, nggak apa-apa, kamu udah berjuang sejauh ini. Untuk membiasakan diri duduk berdua dengan rasa sakit, bukan untuk mengusirnya, tapi untuk mengenalnya. Karena ternyata yang paling sulit dalam hidup ini bukan tentang menghadapi dunia luar, tapi menghadapi suara-suara di kepala sendiri yang seringkali lebih kejam dari siapapun. Suara yang bilang kita nggak cukup, suara yang mengingatkan kegagalan, suara yang membuat kita takut untuk melangkah. Tapi malam demi malam, aku belajar memelankan suara-suara itu dan menggantinya dengan bisikan yang lebih lembut. Terima kasih ya udah bertahan sejauh ini. Ada malam-malam di mana aku cuma bisa duduk sambil dengerin lagu pelan dan bertanya, apa aku cukup? Apa aku layak dicintai? Apa aku pantas untuk terus berada di sini? Pertanyaan-pertanyaan yang sunyi, tapi menggema begitu keras di dalam kepala. Dan kalau kamu juga pernah ngerasain itu, aku cuma mau bilang, kamu cukup, kamu layak, kamu pantas. Bahkan saat kamu nggak merasa seperti itu. Bahkan saat kamu merasa gagal, merasa jadi beban, atau merasa tertinggal jauh dari yang lain. Kamu tetap utuh, kamu tetap penting, dan dunia masih butuh kamu, tepat seperti kamu hari ini. Hidup ini bukan perlombaan, kita semua punya jamnya masing-masing, punya lukanya masing-masing, dan nggak semua luka harus dipamerkan. Tapi bukan berarti kamu harus menyimpannya sendirian selamanya. Kalau malam ini kamu butuh nangis, nangis aja. Kalau kamu lagi nggak kuat, nggak apa-apa. Kamu nggak harus kuat setiap hari. Kamu cuma manusia biasa. Dan manusia biasa juga butuh istirahat, butuh pelukan, butuh dimaafkan. Beberapa waktu lalu, aku sempat ngobrol dengan temanku. Dia bilang, semua orang punya titik hancurnya. Tapi nggak semua orang berani jujur tentang itu. Dan dari situ aku belajar satu hal penting. Kejujuran pada diri sendiri adalah bentuk kekuatan yang jarang dihargai. Karena jujur itu menyakitkan. Mengakui bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja, bahwa kamu kelelahan, bahwa kamu butuh bantuan, itu bukan tanda kelemahan, tapi keberanian. Dunia ini sering memuja ketangguhan yang terlihat, tapi lupa memeluk mereka yang diam-diam berperang di dalam dirinya sendiri. Jadi kalau hari ini kamu bisa mengakui bahwa kamu rapuh, bahwa kamu butuh waktu, bahwa kamu ingin dipahami, itu artinya kamu kuat. Bukan karena kamu tidak terluka, tapi karena kamu memilih untuk tetap jujur meski terluka. Kamu hebat karena kamu mau bertahan. Karena kamu masih di sini mendengarkan ini. Karena kamu masih mencoba walaupun mungkin udah capek banget. Karena meskipun hatimu luka, kamu tetap bangun dari tempat tidur. Karena meskipun hari ini nggak sempurna, kamu tetap berani untuk hadir. Dan itu cukup. Itu lebih dari cukup. Bahkan ketika tidak ada yang mengapresiasi usahamu, bahkan ketika dunia seolah tidak melihat, ketahuilah bahwa setiap langkah kecilmu tetap berarti. Kamu layak mendapatkan pelukan dari dirimu sendiri, ucapan terima kasih dari hatimu sendiri, dan kedamaian yang selama ini kamu cari. Aku pernah kehilangan orang yang sangat aku sayang. Bukan karena mereka pergi selamanya, tapi karena jarak dan waktu mengubah segalanya. Dan kehilangan itu nggak pernah mudah. Tapi dari sana aku belajar bahwa hidup memang tentang kehilangan dan menemukan. Kita akan terus kehilangan, entah itu harapan, teman, kesempatan, atau bahkan diri kita sendiri. Tapi kita juga akan terus menemukan versi baru dari diri kita. Harapan yang dulu sempat hilang, dan mungkin orang-orang baru yang mau jalan bareng kita di masa depan. Beberapa dari kalian mungkin sering bertanya ke diri sendiri, kapan aku bahagia? Atau kenapa hidupku gini-gini aja? Kadang kita merasa iri pada hidup orang lain yang terlihat lebih mudah, lebih mulus, dan lebih cerah dari layar yang kita lihat setiap hari. Kita mulai meragukan langkah kita sendiri, mempertanyakan arah, bahkan takut bahwa mungkin hidup kita akan begini-begini saja selamanya. Tapi percayalah, setiap orang punya musimnya masing-masing. Musim berbunga, musim gugur, bahkan musim beku yang terasa begitu sunyi.
Aku nggak punya jawaban pastinya, tapi aku percaya hidup punya cara ajaib untuk mempertemukan kita dengan hal-hal indah saat kita siap menerimanya. Kadang bukan bahagianya yang belum datang, tapi hati kita yang masih tertutup. Dan saat pelan-pelan kita belajar membuka, saat itu pula cahaya akan mulai menyelinap masuk perlahan-lahan. Kadang pelajaran terbesar datang dari kehilangan terbesar, dan kadang kebahagiaan paling tulus datang setelah tangisan paling deras. Karena justru saat kita benar-benar jatuh, kita bisa melihat mana yang sungguh-sungguh peduli dan mana yang hanya hadir saat tawa masih ada. Jadi kalau sekarang kamu sedang berada di masa yang sulit, bertahanlah. Mungkin ini bukan akhirnya. Mungkin ini adalah halaman tengah dari kisah yang lebih indah. Ya, mungkin ini bagian dari prosesmu menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih mengerti siapa sebenarnya dirimu. Bahkan kalau hari ini kamu merasa tersesat, bukan berarti kamu nggak akan menemukan jalan pulang. Kalau kamu lagi dikelilingi orang-orang yang nggak ngerti kamu, cari ruang yang lebih aman. Ruang yang bisa menerima kamu tanpa syarat, tanpa menuntutmu untuk selalu ceria, tanpa memaksamu untuk selalu kuat. Ruang yang membuatmu bisa bernapas tanpa takut dihakimi, menangis tanpa merasa bersalah. Kalau kamu belum punya ruang itu, biarlah ruang ini jadi tempatmu untuk bernafas sebentar. Tempat di mana kamu boleh jujur, boleh lelah, dan boleh hanya diam tanpa perlu menjelaskan apapun. Karena kadang yang kita butuhkan hanyalah jeda, tempat singgah yang cukup tenang untuk sekadar mengingat siapa diri kita sebenarnya. Aku tahu kamu capek, aku tahu kamu bingung harus gimana, tapi aku percaya kamu akan melewati ini, pelan-pelan. Satu hari dalam satu waktu. Dan kalau besok masih berat, istirahat lagi. Nggak apa-apa. Hidup ini memang penuh tanda koma, belum titik. Dan justru karena belum titik, artinya masih ada ruang untuk bernapas, masih ada celah untuk berubah, masih ada jeda untuk mencoba kembali. Selama kamu masih hidup, masih ada harapan. Harapan itu nggak selalu berbentuk besar dan gemerlap. Kadang, ia hanya berupa pagi yang datang pelan-pelan, atau senyuman kecil yang muncul tanpa rencana. Masih ada cerita yang bisa ditulis ulang, meski halaman sebelumnya penuh coretan dan kesalahan. Dan masih ada versi dirimu yang belum kamu temui. Versi yang lebih kuat, lebih lembut, lebih menerima. Dia sedang menunggumu di depan sana, dan kamu sedang berjalan ke arahnya meski perlahan. Mungkin malam ini kamu dengerin ini sendirian, sambil meringkuk di kamar atau sambil nyetir sendirian ke suatu tempat yang bahkan kamu sendiri nggak tahu tujuannya. Mungkin kamu berhenti sebentar di pinggir jalan hanya untuk menenangkan pikiran atau menatap atap kamar tanpa bisa menjelaskan apa yang kamu rasakan. Tapi percayalah, kamu nggak sepenuhnya sendiri. Ada semesta yang diam-diam memelukmu, ada aku yang malam ini mencoba menyapamu lewat suara ini, dan ada harapan yang meski kecil masih terus hidup diam-diam di dalam dirimu, ada aku, ada kita, dan ada harapan yang belum padam. Terima kasih karena sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena nggak menyerah walaupun ingin. Terima kasih karena sudah memilih untuk tetap di sini, di dunia yang kadang terasa begitu keras. Aku bangga sama kamu, dan aku harap kamu juga bisa bangga sama dirimu sendiri. Selamat tidur, selamat istirahat, sampai ketemu lagi di cerita berikutnya.